Halo teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, kok podcast Hati Nikmat jadi jarang sekarang ya? Saya mau minta maaf, karena suatu kondisi tertentu, saya hanya bisa mempostingnya 1 minggu 1 kali sekarang. Nah, kita lanjutin saat teduh kita yuk. Hari ini kita akan merenungkan bilangan pasal 33 ayatnya yang pertama sampai 49. Seperti biasa, kita baca bagian Alkitabnya dulu, oke? Bagian ini berisi perjalanan Israel mulai keluar dari tanah Mesir hingga sampai ke Moab yang di tepi sungai Yordan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita melihat peta, sebenarnya mereka bisa berangkat dari Mesir ke Kanaan dengan waktu yang relatif lebih cepat. Perjalanan mereka menjadi lama karena mereka mengitari beberapa padang gurun, bukannya ambil jalan terpendek saja. Mereka belum memiliki peta, apalagi GPS, dan hanya ikut yang Allah tuntun saja. Bagian bacaan kita ini mungkin memunculkan beberapa pertanyaan. Pertama, kenapa ya kok dicatat semua tempat persinggahan itu? Kedua, kenapa kok muter-muter ya? Apa maksud Allah dengan semua ini? Soal kenapa tempat persinggahan mereka dicatat dengan detail, saat itu murni dilakukan hanya untuk kepentingan dokumentasi belaka, supaya sejarah ini tidak hilang. Itulah sebabnya perlu dilestarikan dengan pencatatan. Namun pencatatan sederhana ini nantinya akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi generasi berikutnya, tentang bagaimana Allah menuntun dan membentuk mereka yang dikasihinya. Lalu persoalan yang kedua adalah soal kenapa mereka muter-muter di padang gurun. Apa maksud Allah dengan semua itu? Ada dua alasan untuk hal ini. Yang pertama, di dalam Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-17, kita temukan bahwa Allah membawa bangsa Israel memutari padang gurun dengan alasan bahwa bangsa Israel tidak siap secara mental untuk menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin setelah keluar dari Mesir. Selain itu, Allah juga punya rencana untuk menguatkan iman bangsa Israel dengan pengalaman iman menyeberangi Laut Teberau. Nah, soal alasan yang kedua bisa kita temukan di dalam kitab Bilangan, pasalnya yang ke-14, ayat 22 sampai 24. Alasan kedua ini adalah karena Allah murka atas generasi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka selama ini terus-menerus melawan dan mencobai Allah. Itulah sebabnya mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian sebelum semua generasi ini meninggal. Jadi mereka akan berputar-putar di padang gurun sampai generasi ini habis. Dan kemudian generasi berikutnya lah yang akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi apa yang bisa kita pelajari melalui bagian ini? Apakah kita mencatat atau mengingat setiap perjalanan hidup kita? Mungkin saja itu hanya sekedar mengingat kisah hidup kita. Tapi bisa jadi, seperti pencatatan perjalanan bangsa Israel, itu bisa menjadi pelajaran bagi keturunan kita, dan bahkan bagi lebih banyak orang. Lalu, apakah kita juga mengalami tuntunan dan bentukan Allah di dalam hidup kita? Saat itu terjadi, apakah kita taat atau ngomel dan tidak sabar dengan prosesnya? Sehingga harus mendapat ganjaran dari Allah seperti bangsa Israel. Lalu kemudian apakah kita merasa sedang diputar-putar oleh Allah? Alias lama banget dan gak efektif di dalam hidup dan pelayanan kita? Bisa jadi itu adalah cara Allah menuntun dan membentuk kita. Tapi bisa juga itu adalah hajaran yang Ia berikan. Kita sangat memerlukan kepekaan untuk tahu yang mana yang Allah sedang lakukan atas kita. Dan yang terakhir, bagaimana dengan kita sekarang ini yang punya GPS dan berbagai alat yang memudahkan kehidupan kita? Apakah semua itu sungguh makin memudahkan dan mengefektifkan hidup kita dan pelayanan kita? Atau justru semakin menjauhkan kita daripada Allah? Akhir kata, mari kita belajar untuk memiliki kepekaan
melihat apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita, tunduk dan taat pada tuntunan dan pembentukannya, serta bertobat atas setiap hajaran yang Ia berikan. Mari kita belajar.